Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rika Novia Ardana sebagai pembawa acara dan yang akan menemani kalian sampai akhir acara di dalam podcast kali ini. Kali ini materi yang akan kita bahas ialah tentang klasifikasi bahasa dunia. Wah, sepertinya menarik sekali kan teman-teman untuk dibahas. Pembicara kali ini juga gak kalah asik loh teman-teman. Pembicara kita kali ini ada Kak Purnamasari. Halo Kak Purnama. Halo Kak. Dan ada Kak Kolila Daimasari. Halo Kak Kolila. Halo Kak. Berbicara tentang klasifikasi bahasa dunia, menurut kakak gimana nih? Klasifikasi bahasa itu merupakan suatu pengelompokan terhadap bahasa dunia berdasarkan persamaan ciri tertentu yang dimiliki sejumlah bahasa. Bila dasar pengelompokan atau klasifikasi dilakukan secara berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Iya kan Kak Holila? Iya benar, karena terdapat jutaan bahasa berbeda di dunia dan ternyata terdapat 3 metode untuk mengklasifikasi bahasa, yaitu dengan cara klasifikasi genetis, tipologis, dan etnologis atau ras atau Kalau klasifikasi genetis itu konsepnya pengelompokannya bagaimana nih? Klasifikasi genetis ini juga disebut klasifikasi genealogis, yang berarti suatu bahasa berasal dari bahasa yang lebih tua. Bahasa dikelompokkan atas dasar garis keturunan. Diyakini bahasa asalnya memiliki induk bahasa atau proto yang melahirkan keturunan-keturunan bahasa. Kak Holila tahu nggak rumpun bahasa yang sudah dikelompokkan? Tahu dong sedikit-dikit. Rumpun bahasa telah dikelompokkan menjadi 9, yaitu yang pertama rumpun Indo, Eropa atau Jerman, terdiri dari bahasa India, bahasa Iran, dan Armenia. Yang kedua rumpun Hamid, terdiri dari bahasa Mesir dan Berber. Yang ketiga rumpun Semit, terdiri dari bahasa-bahasa Semit Timur atau Babilonia dan sebagainya. Yang keempat rumpun Ural-Altai, terdiri dari bahasa-bahasa Finlandia dan Altai. Yang kelima rumpun Javet, terdiri dari bahasa Kaukasus dan Asia Kecil. Yang keenam rumpun Autris, terdiri dari bahasa-bahasa Austroasia atau Malaka kuno dan Khmer. Yang ketujuh rumpun Asia dan Oceania, terdiri dari bahasa-bahasa Papua, Dravida, dan sebagainya. Yang kedelapan rumpun Afrika, terdiri dari bahasa-bahasa Khoisan, bahasa Nama. Yang kesembilan rumpun Amerika, terdiri dari bahasa Amerika Utara, Amerika Utara, Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Klasifikasi genetis ini memperlihatkan bahwa perkembangan bahasa-bahasa di dunia ini bersifat divergensif, yaitu memecah dan menyebar menjadi banyak. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti bahasa-bahasa yang ada di dunia ini akan mengalami perkembangan yang konvergensif. Tidak menutup kemungkinan pula akan semakin banyak bahasa yang punah karena kehilangan penuturnya. Kepunuhan ini muncul karena berbagai faktor. Bisa jadi salah satu faktornya karena penutur melihat ada atau tidaknya keuntungan yang dimiliki oleh bahasa tersebut. Wow, kalau tipologis ini yang bagaimana nih? Klasifikasi tipologis mengelompokkan bahasa ke dalam pola yang sesuai dengan ciri strukturnya dan diterapkan pada semua tataran bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan tipe pada semua tataran bahasa atau bunyi, fonem, frasa, kalimat, dan seterusnya. Secara prinsip, tidak ada batasan ragam kelompok bahasa dalam klasifikasi tipologi bahasa. Beberapa aliran mengelompokkan bahasa berdasarkan klasifikasi tipologis, yaitu 1. Berdasarkan morfologis. Friedrich von Schlegel memilah bahasa dalam 3 kelompok, yaitu 1. Bahasa isolatif, yang kedua bahasa berakvis, yang ketiga bahasa berfleksi. Wilhelm von Humboldt mengelompokkan menjadi 4. Yang pertama bahasa isolatif, yang kedua fleksi, yang ketiga aglutinatif, yang keempat inkorporasi. Yang kedua berdasarkan akar kata. Franz Bopp memilah bahasa menjadi 3 kelompok, yaitu bahasa monosilabe, komposisi atau penggabungan untuk bentuk. Yang terakhir adalah disilabis atau 3 konsonan. Klasifikasi tipologi ini dapat dilakukan pada semua tataran bahasa karena di setiap bahasa terdapat unsur yang berulang-ulang dan unsur tersebut dapat mengenai bunyi, morfem, kata, frasa, kalimat, dan sebagainya. Dengan berbagai macam kemungkinan ciri yang digunakan dalam membuat klasifikasi tersebut, maka hasil klasifikasi tersebut juga bermacam-macam. Oleh karena itu, klasifikasi tipologis memiliki sifat arbitrer karena tidak terikat oleh tipe tertentu, namun masih tetap bersifat ekshaustif dan unik.
Klasifikasi etnologis atau ras ini bagaimana? Apakah bersangkutan dengan wilayah juga? Wah, benar, memang ada hubungannya dengan wilayah. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam semua area atau wilayah, tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Yang terpenting adalah adanya data pinjam-meminjam yang meliputi pinjaman bentuk dan arti, atau pinjaman bentuk kata, atau pinjaman arti saja. Pinjam-meminjam ini karena adanya kontrak bahasa, bersifat historis dan konvergatif. Jika sebuah bahasa tidak menerima atau memberikan pengaruh yang berarti, maka ia tidak dapat dimasukkan dalam kelompok bahasa manapun. Klasifikasi ini didasarkan pada aspek ras atau etnologis, memandang bahasa dari warna kulit, bentuk dan jenis rambut, serta pola wajah. Pengelompokan ini menggambarkan contohnya bahasa Negro, kulit hitam satu bahasa, kulit kuning satu bahasa, dan kulit putih satu bahasa, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, teori ini tidak diperdulikan lagi karena kurang dapat dibuktikan. Yang penting adalah fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya dan Kak Purnama bahas dalam podcast kali ini. Sampai jumpa lagi. Wah, bermanfaat sekali pembahasan kali ini. Terima kasih pembicara dalam podcast kali ini dengan para pendengar podcast kali ini. Saya Rika Novia Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.